Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana keadaannya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah di akhir pekan kembali dan hari ini kita akan belajar yang semangat, yaitu pelajaran tematik, muatan pelajaran matematika, tentunya bersama Bu Aida, yaitu kita sudah masuk tema 6 sayang ya. Tema 6, subtema 1 yaitu tentang satuan baku untuk berat. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang berat sayang. Waktu kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang satuan panjang ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengukur berat, satuan berat. Jadi diperhatikan baik-baik ya sayang ya. Nah, sebelum kita belajar, kita siapkan dulu alat tulisnya dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, kita akan mulai belajar tentang satuan baku untuk berat. Silakan kalian buka buku Bu Pena halaman 98. Ya, baik sayang. Kita ingat ya, pelajaran sebelumnya kita belajar tentang mengukur panjang benda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengukur berat benda. Karena apa? Setiap benda itu memiliki berat. Nah, beratnya pasti berbeda-beda. Gimana cara mengukurnya? Nah, setiap benda memiliki berat. Berat benda diukur dengan menggunakan alat ukur baku. Nah, siapa yang tahu alat ukur bakunya apa? Hayo, coba siapa yang bisa tebak? Angkat tangannya. Ya, sudah ada yang angkat tangan. Coba sebutkan. Apa sayang nama alatnya untuk mengukur berat benda? Oke, betul sekali. Namanya adalah timbangan. Ya, anak-anak, sebelum kita menghitung satuan atau mengenal satuan pada berat benda, kita akan mengenal terlebih dahulu jenis-jenis timbangan. Nah, kalian pasti sudah pernah tahu atau sudah pernah melihat berbagai jenis timbangan yang pernah kalian lihat, entah itu di toko, entah itu di mall, entah itu di warung, atau dimanapun kalian pernah lihat. Nah, yang pertama jenis timbangannya adalah timbangan pasar. Timbangan ini biasanya kita sering jumpai di pasar atau di toko atau di warung-warung kecil misalnya. Biasanya suka ada timbangan seperti ini ya sayang. Timbangan ini biasanya digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan pokok atau sembako, misalnya untuk mengukur berat terigu, telur, minyak, dan lain-lain. Atau bahkan dulu itu mengukur berat sayuran karena belinya di warung-warung, ini pakai timbangan seperti ini sayang ya. Ini untuk mengenal, jadi kalian pada saat melihat timbangan seperti ini namanya timbangan pasar. Nah, yang kedua adalah timbangan kue atau biasa disebut timbangan duduk. Nah, timbangan seperti ini biasanya digunakan untuk membuat kue. Nah, jadi kalau misalnya mamah-mamahnya yang sering bikin kue, pasti punya timbangan seperti ini ya. Timbangan ini bisa kita jumpai kalau sekarang itu di toko juga sudah ada ya menggunakan timbangan seperti ini. Timbangan ini digunakan untuk mengukur berat kue-kue. Kemudian juga sebelum bikin kue nih, misalnya mengukur gula, mengukur berat terigu, telur, dan lain-lain. Jadi timbangan seperti ini disebut timbangan kue. Yang ketiga yaitu timbangan digital. Nah, timbangan seperti ini biasanya sering kita jumpai di tempat-tempat, siapa yang tahu? Iya, biasanya ini di tempat atau di toko yang menjual buah-buah. Jadi, biasanya timbangan ini dipergunakan untuk mengukur berat buah. Ya sayang ya, pasti kalian sering kan beli buah, jadi kalian tidak akan heran melihat timbangan seperti ini. Namanya adalah timbangan digital.
Nah, yang keempat adalah timbangan neraca. Timbangan seperti ini biasanya kita jumpai di toko-toko yang menjual barang-barang yang memang atau benda-benda yang ukuran beratnya itu minim atau kecil ya sayang ya. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur berat emas ya sayang ya. Jadi kalau misalnya kita ke toko emas, kita suka lihat tuh ya yang jual emas pasti mengukur berat emasnya menggunakan timbangan seperti ini ya sayang ya. Jadi jika kalian melihat timbangan seperti ini ya, seperti ini nama timbangannya adalah timbangan neraca. Nah, yang kelima ini adalah timbangan hybrid. Nah, timbangan ini adalah perpaduan timbangan digital dan juga timbangan mekanik. Timbangan ini biasanya digunakan untuk mengukur berat beras. Biasanya untuk mengukur berat-berat benda yang memang sudah maksimal atau berat bendanya itu memang benar-benar berat ya sayang ya. Jadi jika kalian melihat timbangan seperti ini, namanya adalah timbangan hybrid. Nah, yang terakhir adalah timbangan berat badan. Timbangan ini biasanya kita gunakan untuk sesuai namanya timbangan berat badan, berarti timbangan ini untuk mengukur berat badan. Jadi kalian pernah kan mengukur berat badan kalian di timbangan seperti ini? Iya, betul. Jadi kita bisa tahu ya berat badan kita itu berapa beratnya. Bisa kita hitung dengan menggunakan alat yang namanya yaitu timbangan berat badan. Timbangannya seperti ini ya sayang ya. Pasti sudah tahu kan? Jangan sampai kita salah timbang. Misalnya ingin mengukur berat badan tapi menimbangnya di timbangan kue. Salah ya sayang ya. Nah, sayang, tadi kita sudah mengenal berbagai jenis timbangan. Sekarang, Ibu akan coba menjelaskan tentang satuan yang digunakan untuk mengukur berat benda. Nah, satuan baku berat yaitu ada kilogram, ada gram, ada hektogram atau ons. Ibu ulangi ya, yang pertama adalah kilogram atau sering kita sebut kg. Ya, kemudian juga ada gram atau kita dalam kurungnya itu adalah GR kecil. Kemudian satu lagi adalah hektogram atau Hg dan ini disebut juga dengan ons. Itu adalah satuan baku untuk berat sayang ya. Jadi ingat, satuan baku dalam berat itu ada 3, ada kilogram, ada gram dan juga ada hektogram. Jangan salah ya sayang ya, harus diingat. Nah sayang, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang satuan berat bakunya. Yang pertama adalah kilogram, kemudian ada gram, dan satu lagi adalah hektogram. Biasanya hektogram ini sering dikenal dengan ons. Ya, biasanya mama kalian itu lebih kenal atau lebih familiar dengan kata ons. Betul tidak mah? Iya. Ini kenapa? Karena mamahnya juga mungkin menyimak atau melihat video ini ya. Jadi hektogram itu sering dikenal dengan ons. Oke, sekarang kita belajar tentang hubungannya antara kilogram, gram, dan hektogram. Ini harus benar-benar diperhatikan karena nanti soal-soal berkaitan dengan hubungan satuan baku berat ini. Yang pertama, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ayo, ikuti Ibu. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Yang kedua, 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Dan yang ketiga, 1 hektogram sama dengan 100 gram. Ini harus diingat ya sayang. Yuk kita ulangi sekali lagi. Pengucapannya biasanya kalau Ibu 1000 itu besar ya. Jadi pengucapannya itu lebih keras, lebih kencang ya. Coba sekali lagi. 1 kilogram sama dengan, siapa yang tahu? 1 kilogram sama dengan berapa gram? Iya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian 1 kilogram berapa hektogram? Iya, 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Dan satu lagi, 1 hektogram berapa gram sayang?
Iya, 100 gram. Pinter semuanya. Diingat ya, Nak ya. Nah, anak-anak, sekarang ada contoh soalnya. Sebelum ke contoh soal, yuk kita perhatikan atau kita ingat kembali hubungan satuan berat. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Yuk kita ulangi sekali lagi. 1 kilogram sama dengan berapa sayang? 1000 gram. Kenapa sih Bu diulang-ulang terus? Biar kalian ingat dan hafal juga. Karena ini nanti semua soal berkaitan dengan hubungan satuan berat ini. Yang kedua, 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Hektogram ini seperti yang Ibu katakan sering dijumpai dengan kata ons. Yang ketiga adalah 1 hektogram sama dengan 100 gram. Nah, contoh soalnya. Yang pertama, berat apel 2 kilogram sama dengan berapa hektogram? Kita lihat di sini, di satuan beratnya, di hubungan satuan beratnya. 2 kilo sama dengan berapa hektogram? Kita lihat, 1 kilo itu berapa hektogram? Nah, 1 kilo itu adalah 10 hektogram. Berarti kalau 2 kilo berapa hekto sayang? Ingat, 1 hekto 10 1 kilo 10 hektogram. Berarti kalau 2 kilo, iya, tinggal kita tambahin nolnya. Berapa? Tambahin nolnya, 1 ya. Jadi 2 kilogram sama dengan berapa sayang? Iya, 20 hektogram. Ya, ingat ya nih, 1 kilogram sama dengan 10. Jadi tinggal ditambahin nolnya 1. Ini kalau 2 tinggal ditambahin nolnya 1. Oke, yang kedua, berat telur 40 hektogram sama dengan berapa gram? Nah, kita lihat di sini. 1 hektogram itu 100 gram. Ini ada nolnya 2 ya. Ini 1, ini ada nolnya 2. Berarti kalau misalnya 40, kita tinggal tambahin nolnya 2. Jadi berapa ayo? 40 ditambahin nolnya 2 jadi berapa nak? Ini kan 40. Kita tinggal tambahin nolnya 2. Jadi berapa sayang? Ya betul, jadi 4000 gram. Nah, satu lagi. Berat pepaya 3000 gram. Wah, banyak sekali ya. Berat pepaya 3000 gram sama dengan berapa kilo? Kita lihat di sini. Nah, ini 1 kilo itu 1000 gram. Berarti kalau misalnya 3000 tinggal kita balik saja. Ini berapa kilo? Nah, ini kan 3000 sayang. Berarti kalau misalnya 3000 di sini berapa kilo? Ayo, siapa yang tahu? Iya, tinggal kita coret nolnya sayang. Berarti betul, 3 kilogram. Sampai sini paham sayang? Oke, jika sudah paham, kita lihat tugas hari ini. Insya Allah paham ya nak ya. Jika belum paham, boleh ditanyakan ke gurunya masing-masing. Nah, sayang, untuk pembelajaran hari ini Ibu kira cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan tugas hari ini yaitu silakan kerjakan Bu Pena 2C-nya halaman 98, nomor 1 sampai nomor 3. Langsung kerjakan di buku Bu Pena. Langsung dikerjakan ya, Nak, tanpa ditunda-tunda dan gak usah marah-marah mengerjakannya. Pesan dari Ibu selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Dari Ibu cukup sekian. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.